Ade tahulah kedida rasa dendam pandangan ikannya tahulah. Cuma kelakuan ikannya kayak binatang. Tahulah, kayak binatang. Ingat lah, ingat ikannya ingat. Kuitan kan dalam kubur sana diingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih buat yang sudah mampir di video ini. Boleh dibantu like dan subscribe-nya ya. Sakit hati melihat anak diperlakukan kayak itu tuh nah. Cucu, anak ulun terlalu kayak apalah, sesadis-sadis itulah, setega itu melakukan itu tadi nah. Sangkal tapi ulun alhamdulillah ulun kawai. Hari Rabu sore tanggal 9 Oktober 2024, Pak Jambri mengirimkan pesan WhatsApp kepada anaknya yang bernama Vina, memintanya datang ke rumah besok pagi untuk membantu sang ibu menyiapkan pesanan kue dari pelanggan. Vina atau nama panjangnya Vina Apriana adalah anak pertama dari Pak Jambri dan Ibu Sarinah yang sudah pisah rumah dari mereka karena sudah berumah tangga. Mereka sekeluarga adalah warga desa Sungai Bakau, Seruyan, Kalimantan Tengah. Vina yang berusia 24 tahun ini sudah dikaruniai seorang anak perempuan lucu yang berusia 3 tahun bernama Nur Zahira Zarani. Namun sebuah ujian besar harus dia lewati 1 tahun lalu, di mana dirinya ditinggal pergi selamanya oleh sang suami. Sejak saat itu dirinya hanya tinggal berdua dengan sang anak di rumah peninggalan suaminya. Lokasi rumahnya sendiri tidak jauh dari rumah kedua orang tua Vina, sehingga sehari-hari Vina masih bisa ikut membantu ibunya berjualan sayur di depan rumah ibunya itu. Dan selain itu Vina juga sering diminta untuk membantu ibunya membuat pesanan kue dari pelanggan. Hubungan Vina dan kedua orang tuanya sangatlah dekat, masih bertemu setiap hari. Sehingga saat menerima pesan dari sang ayah sore itu, dirinya pun bersiap untuk istirahat di malam itu supaya besok pagi bisa dengan tenaga penuh membantu ibu membuat pesanan kue. Keesokan paginya, Pak Jambri dan Ibu Sarinah yang sudah bersiap untuk membuat kue menunggu-nunggu kedatangan Vina, anaknya, dan Nur Zahira Zarani, cucunya. Sembari menunggu Vina yang tidak kunjung datang, Pak Jambri pergi berbelanja bahan-bahan kue yang dibutuhkan. Sampai waktu mulai bergeser ke siang hari, Vina tidak juga datang. Di WhatsApp juga tidak dibalas. Saat itu Pak Jambri dan Ibu Sarinah tidak memiliki kekhawatiran apapun, hanya berpikir mungkin si Vina ini capek atau repot sehingga tidak bisa datang membantu. Akhirnya mereka berdua memilih fokus untuk menyelesaikan pesanan kue hari itu. Sampai sekitar sore hari itu, ada kerabat Vina yang sedang mencari beras dan bermaksud untuk pergi meminta beras ke rumah Vina. Sesampainya di rumah Vina di sore hari sekitar jam 5, sang kerabat tersebut mengetuk-ngetuk pintu sambil memanggil nama Vina, namun tidak ada juga jawaban dari dalam. Lampu teras tampak menyala, namun saat diintip ke dalam, lampu di dalam rumah semua dalam keadaan mati, sehingga suasana dalam rumah sangat sepi. Sang kerabat segera merasakan hawa aneh dari kondisi rumah Vina saat itu. Dia kemudian pergi ke rumah Pak Jambri dan Ibu Sarinah memberitahu kondisi rumah Vina yang menurutnya aneh dan mengajak kedua orang tua itu untuk mendatangi rumah Vina. Mereka pun bersama-sama pergi menuju rumah Vina. Sesampainya di sana, Pak Jambri juga merasakan keanehan itu. Lampu luar nyala, namun lampu di dalam mati. Apalagi hari semakin gelap, masa sih lampu tidak dinyalakan? Sepeda motor juga tidak tampak ada di garasi. Apa ini ada hubungannya dengan ketidakhadiran Vina untuk membantu membuat kue pagi tadi? Semakin penasaran Pak Jambri dibuatnya. Bersama-sama mereka berusaha masuk ke rumah Vina dengan mendobrak pintu depan, dan akhirnya mereka pun berhasil masuk ke dalam rumah. Suasana sangat sunyi. Namun seketika ada yang melihat bercak cairan merah di area lantai. Sontak dia berteriak, "Ada cairan merah!" Semakin paniklah mereka semua. Pak Jambri bergegas pergi ke arah kamar anaknya dan begitu masuk,
beliau disuguhkan sebuah pemandangan yang menciutkan hatinya sebagai orang tua. Anak dan cucunya tampak tidak bernyawa di atas kasur. Mereka dalam keadaan yang sangat sedih untuk disaksikan. Vina sang anak tergeletak di atas kasur sembari memeluk anaknya dengan kondisi kepala banyak bekas serangan benda tumpul. Selain itu, kaos yang dikenakannya juga tampak tersingkap dan tidak ada penutup dada yang dikenakannya. Sedangkan Nur Zahira, sang cucu berusia 3 tahun itu, dipenuhi cairan merah dari arah dada yang kemudian memenuhi lantai kamar tersebut. Dari kejauhan mereka dapat memastikan bahwa Vina dan anaknya telah tiada. Ada seseorang yang melakukan tindakan kejahatan kepada mereka berdua. Semua yang menyaksikan menjadi sangat terkejut, namun mereka sadar harus segera melaporkan hal ini kepada pihak yang berwenang. Hingga sore itu mereka langsung melapor kejadian ini ke kantor Polres Seruyan. Pihak kepolisian yang mendapat laporan pun segera mendatangi tempat kejadian perkara dan mereka melihat di atas kasur di kamar Vina, tampak tubuh Vina sebagian tertutup selimut sarung dengan tangan memeluk sang anak seperti hendak melindungi darah dagingnya di saat-saat terakhir hidupnya sendiri. Masya Allah. Tubuh tidak bernyawa mereka berdua segera dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Pembuang untuk autopsi awal dan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Murjani Sampit untuk dilakukan autopsi lebih lanjutnya. Sementara itu, pihak kepolisian memeriksa keadaan rumah tempat kejadian perkara. Di sana mereka melihat tidak ada tanda-tanda masuk paksa, pintu depan dan belakang tidak tampak didobrak. Hingga kesimpulan awal dari mereka adalah pelaku ini besar kemungkinan orang yang dikenal dan dekat dengan Vina. Untuk motifnya kemungkinan adalah perampasan harta, karena mereka tidak menemukan handphone dan sepeda motor Jupiter Z1 milik korban di rumah itu, dan juga adanya dugaan peruda paksaan karena kondisi tubuh Vina ditemukan kaos nampak tersingkap ke atas. Sampai 2 hari setelahnya pihak kepolisian masih terus menyelidiki kasus ini dan masih memeriksa para saksi sampai terhitung mencapai 12 saksi yang diperiksa. Tim dari Polsek Seruyan Hilir dan Polres Seruyan terus berusaha mendapatkan nama tersangka. Mereka memeriksa 3 orang yang pertama menemukan tubuh Vina, beberapa kerabat dan juga orang yang terakhir bertemu dengan Vina. Kasus penghabisan nyawa ini pun menjadi pemberitaan nasional. Oleh karenanya para pihak berwenang seolah mendapat suntikan semangat dan dorongan dari masyarakat umum untuk segera menyelesaikan kasus ini. Sementara pihak kepolisian melakukan penyelidikan dengan metodenya, pihak keluarga tidak kalah berusaha. Mereka segera ingin menangkap siapa dalang di balik penghabisan 2 anggota keluarga mereka. Ada sih satu orang yang mereka sangat curigai dengan sebuah alasan kuat, yaitu orang tersebut menghilang tanpa kabar sesaat setelah penemuan tubuh Vina. Padahal dia masih ada hubungan keluarga dengan mereka dan tinggal di sekitar rumah mereka. Orang itu adalah kerabat Vina yang bernama Hamiril, seorang pemuda berusia 30 tahun. Pak Jamri pun menyebarkan foto sepeda motor milik Vina melalui media sosialnya berharap ada yang melihat motor itu melintas atau parkir atau dimanapun untuk segera bisa menghubungi mereka. Segala upaya mereka lakukan untuk mencari keberadaan Hamiril sebagai satu-satunya tersangka pelaku karena memenuhi segala ciri-ciri yang dicurigai, seperti pelaku kemungkinan besar adalah orang yang dikenal korban dan sesaat setelah tubuh Vina ditemukan keberadaan Hamiril sama sekali tidak terdeteksi. Pas banget rasanya kan kalau dicurigai kayak gini. Dan sekitar 2 pekan lebih setelah informasi-informasi tersebut mereka sebarkan, ada seorang pemilik bengkel di Bapeang, Kota Waringin Timur menghubungi Pak Jamri. Di seberang telepon dia berkata bahwa ada seorang pemuda yang datang ke bengkelnya dengan niat menjual sepeda motornya yang ciri-cirinya persis sama dengan yang tersebar di media sosial. Namun pemilik bengkel tersebut menolak untuk membelinya karena tidak ada surat-suratnya atau istilahnya sepeda motor bodong. Pemilik bengkel tidak berani membeli barang yang tidak jelas kepemilikannya. Mendengar kabar tersebut muncul secercah harapan di hati Pak Jamri. Dengan semangat dan penuh ketegangan beliau pun berangkat menuju Kota Waringin Timur yang ditempuh selama kurang lebih 3,5 jam bersama dengan kerabatnya untuk menemui langsung si pemilik bengkel. Sesampai di sana mereka memastikan kembali apakah betul sepeda motor yang tadi ditawarkan adalah sepeda motor anak mereka Jupiter Z1 warna putih oranye, dan pemilik bengkel pun mengiyakan bahwa itu adalah motor yang dibawa pemuda tadi. Dan saat Pak Jamri menunjukkan foto Hamiril kepada pemilik bengkel, dia juga mengiyakan
jika pemuda itu yang tadi datang ke bengkelnya. Alhamdulillah, sepertinya mereka sudah semakin dekat dengan keberadaan tersangka. Pak Jamri juga memperoleh informasi bahwa Hamiril saat ini bekerja sebagai buruh di perkebunan kelapa sawit di dekat sana. Mendengar informasi tersebut, Pak Jamri dan para kerabat yang menemani memantapkan niat untuk menghabiskan malam di kota tersebut sembari terus mencari keberadaan Hamiril. Setiap jengkal area perkebunan kelapa sawit mereka intai. Ternyata ini tidak semudah yang mereka bayangkan. Selama kurang lebih 2 hari mereka menghabiskan waktu di kota tersebut sampai akhirnya Tuhan pun menjawab doa-doa mereka. Di tanggal 27 Oktober 2024 pukul 3 dini hari, mereka melihat keberadaan Hamiril di kebun kelapa sawit Jalan Jenderal Sudirman kilometer 26 Kabupaten Kota Waringin Timur yang kala itu entah sedang bersembunyi atau hendak mencuri. Dengan perlahan namun cepat Pak Jamri dan para kerabat segera menyerbu Hamiril. Mendapati keluarganya yang tiba-tiba tampak di depan matanya, Hamiril sontak hendak melarikan diri. Namun kalah cepat dengan Pak Jamri yang sudah tidak sabar untuk menangkapnya. Mereka pun akhirnya berhasil menangkap Hamiril dan segera mengkonfrontasi apakah betul dirinya yang menghabisi nyawa Vina, saudaranya sendiri. Tanpa melawan dan penuh kesadaran, akhirnya keluar juga pengakuan dari mulut Hamiril bahwa benar dialah pelakunya. Dialah yang tega menghabisi nyawa Vina dan anaknya serta memperkaos Vina dan masih mengambil harta benda Vina. Wah, pengakuan itu membuat para kerabat yang meringkusnya menjadi emosi, namun bersamaan juga merasa lega karena berhasil meringkus pelaku. Tidak mau melakukan tindakan main hakim sendiri, para kerabat kemudian menyerahkan Hamiril ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut saat itu juga. Tidak rasa dendam dengan ikannya, tahulah. Cuma kelakuan ikannya kayak binatang. Tahulah, kayak binatang. Ingat ikannya, ingat. Ditempel dalam kubur sana, diingat. Setelah diamankan oleh petugas kepolisian, Hamiril pun kemudian menceritakan kronologi kejadian di malam itu. Rabu malam tanggal 9 Oktober 2024, saat suasana sudah sepi, Hamiril berniat untuk mengambil harta dari rumah Vina, saudaranya. Karena dia tahu betul bahwa di rumah itu Vina hanya tinggal berdua dengan anaknya yang masih balita, sehingga akan mudah dilemahkan apabila ketahuan. Hamiril pun masuk melalui pintu belakang. Dengan perlahan dia susuri dalam rumah Vina, namun ternyata tidak ada benda berharga yang tampak di sana. Kemudian Hamiril pun berniat mencari perhiasan atau apapun yang ada di kamar Vina. Mengira bahwa Vina sudah tidur, Hamiril membuka pintu kamar dan masuk ke sana. Namun ternyata Vina terjaga. Dia pun terkejut kenapa saudaranya itu tiba-tiba masuk ke kamarnya. Merasakan ada hal yang tidak benar, Vina kemudian berusaha mengusir Hamiril dari kamarnya. Namun Hamiril yang sudah kepalang tanggung kemudian dengan cepat menyerang Vina, memegang bagian atas kepalanya, kemudian menyerangnya dengan benda tumpul di sekitar area kepala dan wajah Vina sampai Vina tidak sadarkan diri. Sementara itu Nur Zahira yang tidur di sebelah sang ibu menjadi menangis mendengar keributan itu. Dan sepertinya sang ibu masih bisa berusaha melindungi anak kesayangannya itu, hingga tangan sang ibu pun berada di atas tubuh anaknya sedang dalam posisi berbaring di atas kasur. Namun Hamiril yang sudah gelap mata kemudian mengambil sajam yang dia letakkan di pinggangnya, kemudian diserangnya balita 3 tahun itu tepat di area dada hingga harus mengembuskan nafas terakhirnya saat itu juga karena serangan Hamiril tepat mengenai organ vitalnya. Sang ibu yang juga telah diserang dengan sebegitu rupa di bagian kepala akhirnya juga harus menghembuskan nafas terakhirnya. Dan luar biasanya Hamiril ini pun masih sempat meruda paksa saudaranya itu. Setelah itu Hamiril menutupi tubuh keduanya dengan sarung dan pergi meninggalkan rumah tersebut. Tidak lupa membawa serta handphone dan sepeda motor Jupiter Z1 putih oranye milik Vina. Hamiril pun berhasil pergi meninggalkan desa tersebut sampai akhirnya tertangkap oleh Pak Jamri 18 hari kemudian. Atas tindakannya itu kemungkinan Hamiril akan dikenai hukuman penjara maksimal 15 tahun atau seumur hidup atau bisa juga lebih ringan tergantung kebijaksanaan para penegak keadilan nanti. Semoga Vina dan adik Nur Zahira bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.
Pihak keluarga Vina pun bisa sedikit bernafas lega setelah Hamiril ditangkap. Walau kini anak mereka Vina yang dikenal sebagai pribadi pendiam, tertutup dan tidak neko-neko itu tidak ada lagi bersama mereka. Juga cucu cantik mereka, Nur Zahira Zahrani yang baru berusia 3 tahun, lagi lucu-lucunya nih ya sobat, sudah harus pergi mendahului mereka semua. Namun paling tidak pelaku sudah tertangkap. Sekarang saatnya pihak keluarga bersiap untuk melakukan semua upaya agar pelaku bisa mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya seperti keinginan mereka semua. Kita doakan semoga Vina dan adik Nur Zahira sudah bisa berkumpul kembali dengan sosok ayah di sana ya. Sudah dapat beristirahat dengan tenang dan semoga bisa memperoleh keadilan. Dan untuk keluarga yang ditinggal semoga selalu diberi kekuatan dan ketabahan yang luar biasa untuk menghadapi ujian ini. Amin ya Allah. Demikian kisah kita kali ini. Bagaimana pendapat sobat semua mengenai kasus ini? Mbak Tiwul sih berharap semoga Hamiril dapat hukuman yang maksimal supaya bisa memberi efek jera kepada yang lain biar gak dengan mudahnya menghabisi nyawa orang yang tidak berdosa. Kalau sobat gimana nih? Tulis pendapatnya di kolom komentar ya. Terima kasih untuk semua sobat yang mengikuti video ini sampai akhir. Jangan lupa like-nya kalau suka sama video ini, tapi kalau kurang suka atau kurang berkenan, boleh di skip saja ya sobat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.